Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas seputaran Bitcoin lagi. Kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,38 triliun dolar atau naik sekitar 4,71%. Nah, Bitcoin sendiri udah berada di angka 51 ribuan, naik 5%, Ethereum 4094 dolar, Binance Coin 546, Solana 188 dolar, Cardano 1,47, XRP 0,98 dolar, Terra Luna 99 dolar, dan Avalanche berada di urutan ke-10 dengan harga 120 dolar. So, untuk hari ini top performernya ada di Terra Luna dengan kenaikan 15% setelah kemarin terkoreksi cukup dalam ke 80-an dolar. Kali ini kembali ke angka kurang lebih 100 gitu ya, yang merupakan area all time high-nya. Nah, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, satu hal yang menyebabkan hari ini Bitcoin kembali rally dari yang 49.000 ke 51.000, salah satunya faktornya adalah short squeeze. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, dalam 24 jam terakhir, itu ada sekitar 57.900 traders yang ke liquid, guys. Oke, jika kemarin-kemarin kita melihat kebanyakan orang-orang yang ke liquid itu adalah orang-orang yang long atau long squeeze, maka per hari ini kita melihat ada short squeeze gitu. Dimana kalau kalian perhatikan datanya, dari total value 221 juta dolar, 75%-nya itu adalah orang-orang yang short, yang ke liquid. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada dari penonton saya atau viewer saya yang menjadi orang-orang yang ke liquid dan termasuk list di sini. Jangan sampai gitu ya guys. Sekali lagi, untuk kalian yang merupakan traders, ingat, cara satu-satunya kalian bisa bertahan sebagai seorang trader adalah mempertahankan capital kalian apapun yang terjadi. Mempertahankan capital alias modal kalian. Caranya seperti apa? Risk managementnya harus jelas. Risk and rewardnya harus jelas. Planningnya harus ada, harus disiplin, harus konsisten, banyak faktornya. Kalau misalnya kalian lacking salah satunya, alias misalnya kalian disiplin tapi tidak bisa konsisten, sama saja. Kalian kadang bisa disiplin cuma 1-2 minggu, kemudian mulai lengah gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus bisa disiplin, konsisten dengan planning yang kalian udah buat, dan juga pastinya harus mempunyai mentality yang baik gitu ya. Kedua, nah ini adalah dari TechDev, dia melakukan cocok logi lagi. Bitcoin cycles continue to rhyme. Jadi menurut saya ini adalah salah satu yang terniat yang pernah dia buat gitu ya. Dan ini adalah perbandingan antara cycle-cycle dari tahun 2011 sampai tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, dia ada membagi beberapa fase di setiap cycle. Lingkaran putih ini adalah first higher high. Di sini adalah first higher high. Kemudian halving front run, alias front run itu dalam artian mungkin katakanlah halving akan terjadi di bulan Maret 2022 katakanlah. Misalnya nih guys. Misalnya ya, Maret 2022. Maka orang-orang kan pada tahu nih halving akan terjadi di Maret 2022. Mereka akan mulai start beli mungkin di bulan Januari. Jadi front run, beli duluan gitu. Jadi kita bisa melihat front run di sini sebelum halving terjadi, dan di sini adalah halvingnya, di sini adalah halving front run. Jadi ini top sebelum front run halving terjadi. Kemudian kita rally lagi ke local top, oke, warna biru ini local top, ya kan. Kemudian kita terkoreksi, kemudian pre-breakout pullback di sini yang warna kuning. Habis itu baru kita masuk ke cycle top, ya kan, cycle top yang berwarna hijau. Nah, cycle berikutnya, cycle 2013 kembali terulang, di mana kita membuat first higher high. Oke, ini adalah first higher high. Kemudian halving di sini, halvingnya di sebelah sini, dan kita front runnya di sebelah sini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita rally lagi ke local top, kemudian pre-breakout pullback, kemudian kita baru ke cycle top, alias top dari sebuah bull market. Nah, untuk sekarang, kita juga menurut TechDev mengulang hal yang sama sebenarnya. First higher high-nya berada di sini. Oke, kemudian halving front run-nya di sebelah sini. Kita halvingnya di sekitaran sini ya guys. Dan dari front run di sekitaran sini. Kemudian kita ke local top.
Kemudian kita sekarang berada di fase pre-breakout pullback menurut TechDev. Yang kalau misalnya benar, maka next step yang akan dilakukan oleh market adalah menuju ke cycle top. Nah, perhatikan untuk kali ini dia tidak mengatakan cycle top-nya akan dicapai dengan parabolic move gitu ya. Jadi bisa aja kita mendapati lengthening cycle, dan untuk sementara sepertinya teori tersebut yang paling masuk akal apabila kita melanjutkan bull run, karena kita sekarang udah di akhir bulan Desember gitu. Jadi lengthening cycle itu sekarang udah sepertinya lebih logis gitu kalau kita memang melanjutkan bull run. Dan ini tidak semata-mata hanya lingkaran-lingkaran aja yang dia kasih guys, tapi juga ada confluence dari Fibonacci. Nah, kalau kalian perhatikan di sini setiap kali kita halving, kita akan berhenti di kurang lebih 0,618 di sini. Oke. Kemudian kita akan rally ke 1472 dan 1618-nya. Kita berhenti sebentar, baru kita menuju lagi ke cycle top di 2272. Hal yang sama terjadi juga di sini. Kita kurang lebih berhenti di 618 terlebih dahulu, kemudian kita rally ke 1472 dan 1618. Baru dari sana kita ke 2272 sebagai cycle top. Kali ini kita juga udah memperlihatkan ada 3 fase, di mana kita udah berhenti di 0,618, kemudian kita menuju ke local top yang berada di 1472 dan 1618. Nah, apakah berikutnya kita akan mengulang hal yang sama, di mana kita harusnya akan menuju ke 2272. Jadi secara historis seperti ini guys. Walaupun ya mungkin kalian bisa mengatakan kok, tapi kan itu historis gitu ya, atau itu adalah sejarahnya, belum tentu akan berulang. Setuju gitu, saya setuju banget. Belum tentu harus berulang, tetapi tidak juga menutup kemungkinan akan berulang kan gitu. Kalian kan juga nggak boleh hanya satu arah dong. Kalian mengatakan itu kan sejarah kok, bisa jadi nggak akan berulang. Ya setuju, tapi kan ada probabilitas juga itu akan terulang. Jadi semuanya adalah soal probabilitas guys. Oke? Kita prediksi di sini nggak bisa mengatakan pasti nanti akan ke sana, pasti nanti akan ke sini, nggak bisa. Kita mainnya cuma probabilitas. Dan kalau si TechDev ini dia mengandalkan data-data historis. Jadi memang kalau kita pantau, memang ada kemiripan kalau dibuat seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri fakta tersebut. Dan selalu saya sampaikan, saya selalu akan respect ke orang-orang yang mempunyai argumen yang jelas, mempunyai analisa yang jelas, walaupun dia mengatakan mungkin kita di bear market. Kalau misalnya dia mempunyai analisa dan argumen yang jelas, punya bukti yang jelas, ya saya respect gitu. Oke? Jadi jangan sampai cuma koar-koar doang gitu kan, tapi nggak ada buktinya, nggak ada analisanya, nggak ada argumennya, nggak jelas, cuma asal ngomong aja. Sebaliknya orang yang juga ngomong kita akan Bitcoin akan ke 500.000 tahun depan, buktinya apa gitu kan? Analisanya seperti apa, argumennya seperti apa? Nah kalau misalnya nggak ada, cuma asal ngomong doang ke 500.000, ya saya juga nggak bakal percaya gitu kan. Nah itu adalah menurut saya gitu. Next, nah ini adalah salah satu data on-chain yang kemarin udah sempat kita bahas juga, yaitu adalah Bitcoin NVT Signal. Jadi kalau kalian masih ingat, NVT Signal itu istilahnya simpelnya guys, itu adalah PE ratio kalau di saham, price to earning ratio di saham. Nah kalau di crypto namanya Bitcoin NVT Signal. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga secara data historis, maka NVT ini dibuat semacam osilator di sini. Dan setiap kali kita berada di area yang mungkin kita bisa sebut sebagai oversold di sini, itu adalah pertanda buy. Oke? Dan di sini ada dikasih datanya. 16 kali kita mendapati sinyal yang benar, 2 kali kita mendapati sinyal yang salah atau fake signal. Kalau kalian perhatikan di sini fake signal gitu ya, dimana kita udah mendapati NVT signalnya berada di area oversold, tetapi kita masih tetap turun. Tetapi selanjutnya kita bisa melihat NVT signal berada di area overbought, kita kemudian koreksi. Kita berada di area oversold, kita kemudian rally, dan seterusnya. Kalian bisa lihat rata-rata itu checklist, berarti benar gitu ya, benar. Dan ada 2 kali saja yang salah. Oke, jadi secara historis ini udah proven atau terbukti cukup akurat ya dalam menilai top ataupun bottom dari sebuah koreksi dan sebuah rally. Dan untuk sekarang belum berubah, kita masih berada di area oversold. Sekali lagi guys, kita bisa saja masih bermain di area oversold ini dalam beberapa waktu. Karena kalau kalian perhatikan, terakhir kali kita mendapati NVT signal ini berada di area oversold, kita cukup lama ya bertahan di area tersebut di sini sebelum kita bounce.
Tapi kalau misalnya kalian perhatikan, memang secara historis kebanyakan itu ketika kita nyampe ke area oversold di sekitaran sini, itu kita langsung bounce lagi balik. Sini juga bounce lagi balik, di sini juga sama. Di sini agak lama, di sini langsung bounce balik, di sini balik, di sini juga balik. Jadi case-nya lebih banyak kita langsung bounce dari sana, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan stay sebentar di sekitaran area oversold sebelum kita benar-benar mendapatkan momentum ke atas. Dan berikutnya, ini adalah salah satu indikator yang pastinya harus kalian pantau apabila kalian merupakan altcoin holder. Kenapa? Karena ini adalah chart Bitcoin Dominance atau BTCD. Dan kalau kalian perhatikan, memang sekarang Bitcoin Dominance itu, kalau kalian perhatikan di daily chart, itu jelas banget berada di downtrend. Oke, ini adalah impulsive move-nya. Kita sedang konsolidasi, oke, dan sekarang kita berada persis di area yang sebelumnya memantulkan Bitcoin Dominance 2 kali. Jadi kita bisa simpulkan ini adalah area support yang sangat kuat. Nah, tentunya yang dipengen oleh para altcoin holder adalah kita mampu break dari garis di sini, guys. Kalau kita mampu breakdown dan close di bawah garis kuning ini, maka seharusnya kita akan melihat altcoin udah mulai liar lagi berterbangan semuanya. Karena dari data historisnya ini adalah daerah support yang sangat kuat. Oke, dimana berarti para Bitcoin maksimalis mungkin akan start untuk buy di sekitaran sini karena ini area support. Tetapi apabila ini broke down, saya rasa mungkin sebagian dari mereka juga akan menjual sebagian Bitcoinnya kemudian dimasukkan ke altcoin. Karena secara historis kalau kita breakdown dari sebuah support besar Bitcoin dominance, maka akan terjadi altcoin season. Jadi mudah-mudahan terjadi ya guys, supaya ya lebih excited lah marketnya. Karena saya tahu sebagian besar dari kalian juga merupakan holder altcoin gitu ya. Kalian nggak yang Bitcoin maksimalis, kalian kebanyakan hold altcoin. Dan tentunya kalau ini terjadi ya kita bakal ngelihat altcoin berterbangan gitu ya. Kemudian ini juga mungkin bisa dijadikan salah satu indikasi kenapa banyak orang mengatakan bahwa kita belum berada di top dari bull market kali ini. Karena kalau kalian perhatikan di Google Search gitu ya, ini kalau secara historis ketika kita mendapati top dari sebuah bull market atau local top lah at least, kita akan mendapati hype di Google Search. Dalam artian banyak sekali orang-orang awam akan start masuk ke Google dan mencari kata kunci Bitcoin atau kripto atau lain sebagainya karena mungkin mendengar tetangganya cuan dari kripto, mungkin dengar dari pamannya, dengar dari bibinya cuan dari kripto, mereka juga pengen, jadi mereka juga search di Google yang membuat spike di sini kalau kalian perhatikan. Nah, setiap kali ada spike di sini itu berarti di market udah mulai euforia gitu guys. Dan euforia tentunya bukan tanda yang baik dan biasanya itu adalah sinyal bahwa tidak lama lagi malah kita akan mendapatkan local top atau bahkan kita bisa mendapati top dari sebuah bull market. Nah, menariknya sampai sekarang walaupun Bitcoin sudah berada di harga kurang lebih 50-an ribu, kita masih belum melihat hype tersebut terjadi. Oke, alias orang-orang awam yang biasanya FOMO ketika harga Bitcoin meroket itu belum pada masuk guys. Oke, jadi ini juga yang menyebabkan banyak orang mengatakan kita kemungkinan belum berada di top dari sebuah bull market karena kita belum melihat sebuah blow off top atau parabolic move. Pertama, belum ada parabolic move. Kedua, kita belum melihat sama sekali adanya hype yang terjadi di sekitar kita. Oke, kalau kalian misalnya melihat top dari bull market di tahun 2017, maka kemungkinan kalian bakalan tahu apa rasanya ketika kita berada di top sebuah bull market. Dimana pada saat itu, hampir semua media itu meliput Bitcoin, mereka meliput seberapa banyak orang cuan dari sana dan lain sebagainya. Pokoknya di-push semua soal kripto, yang membuat orang awam rata-rata menjadi penasaran, kemudian melihat chartnya naik terus-menerus, kemudian mulai FOMO, ikutan masuk juga, dan akhirnya beli di pucuk. Nah, makanya ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator guys. Google Search ini mungkin ya nggak bisa terlalu berpengaruh, tapi kita bisa jadikan sebagai salah satu indikator apakah sudah terjadi FOMO di market, udah euforia banget atau belum gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Dan kita sekarang masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Oke, kita mulai dari daily chart dulu ya guys ya. Dan di daily chart
kalau bisa kalian perhatikan di sini kita udah fix breakout dari downtrend line di sekitaran sini, oke. Jadi itu adalah sebuah indikasi yang cukup positif. Dan kalau misalnya kalian zoom in ke 1 hour atau 4 hour chart, oke. Maka ini yang saya sampaikan kemarin guys, bahwa patokannya adalah ketika di sini kemarin saya katakan patokannya ini berada di garis ini, trendline ini, dan juga trendline di sini. Apabila yang terjadi kita breakout dari trendline ini, maka saya expect minimal Bitcoin akan bisa nyampe ke arah 50.000. Oke, apabila kita close 4 hourly di bawah 47, maka kemungkinan besar kita mendapatkan fake out dan kita akan menembus ke lower low baru. Dan pada kenyataannya kita breakout ke atas dan kita melakukan retest. Ini textbook banget guys, ini textbook banget. Kita breakout, retest, baru kita kembali rally ke atas. Dan sekarang kita berada di angka sekitaran 51.000. Kalau untuk kalian-kalian yang sudah sempat masuk, misalnya di sekitaran sini, karena breakout di sini kalian lihat dan kalian masuk. Kalau kalian memang trader jangka pendek, ya saya sarankan sudah at least menggeser stop loss-nya ke arah entry. Oke, geserlah stop loss kalian ke arah entry. Jangan sampai terlalu overconfidence, jangan sampai over leverage. Karena kita belum benar-benar keluar dari masalah guys. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita masih mempunyai banyak sekali yang perlu dilakukan. Masih banyak yang perlu kita lakukan, masih banyak yang perlu Bitcoin lakukan untuk melakukan yang namanya reversal. Karena kita masih cukup jauh nih dari top sebelumnya guys. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga, saya masih akan lebih prefer Bitcoin untuk mampu break dan close di atas 53.000 dan stay above, baru saya kemungkinan akan mengatakan bahwa kemungkinan besar atau probabilitasnya sudah lebih besar bahwa kita sudah mendapati sebuah reversal gitu ya. Dan tentunya hal itu belum bisa terjadi sebelum kita break dari angka 53.000 ya guys. Dan sekarang kita udah mampu break dari angka 50.000 dan yang pengen kita lihat tentunya next adalah kita mampu stay nih di atas angka 50.000. Karena seharusnya sekarang angka 50.000 akan menjadi area support lagi karena kita sekarang udah di angka 51. Yang pengen kita lihat adalah tentunya model seperti ini guys, model seperti ini. Nah, seperti ini. Kita break dari sebuah area resistance. Ops, nih. Kita break dari sebuah area resistance. Dan kita stay di atas area tersebut. Oke, ini pengen saya lihat. Dan kemungkinan besar kita bisa melanjutkan rally ke atas. Yang nggak pengen kita lihat adalah tentunya kita mendapati fake out gitu ya. Seperti ini. Breakout sedikit, kemudian dibanting lagi ke bawah. Nah, itu yang kita nggak pengen lihat gitu ya. Jadi, tetap stay cautious guys. Tetap waspada akan adanya fake out. Jadi untuk sementara terlihat cukup baik, oke, tetapi jangan sampai kalian terlena. Terus waspada akan adanya kemungkinan terburuk pastinya. Dan tentunya itu adalah tugas kalian ya sebagai trader untuk tidak bias ke salah satu arah. Harus tetap objektif melihat chart, oke. Kalau chart menunjukkan ke salah satu arah, ya kalian harus mengatakan ke arah tersebut. Jangan sampai kalian mempunyai bias ke satu arah, kemudian kalian melihat faktanya, misalnya kalian bias ke arah bullish. Sedangkan kalian udah melihat tanda-tanda bearish, tapi kalian karena biasnya bullish, kalian tetap mengatakan, oh, tapi nggak mungkin nih, bakalan bullish kok pasti nanti, nggak mungkin bearish. Jangan sampai seperti itu, harus tetap objektif gitu ya. Jadi hal yang pengen kita lihat sekarang apa? Kita mampu stay, karena kita udah break dari angka 50.000 sini, kita harus mampu stay above. Oke, mungkin membuat semacam konsolidasi lagi, ranging movement di sekitaran sini. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan besar kita akan kembali melanjutkan rally dan next target harusnya sudah akan berada di angka 53.000. So, mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan rally ke atas dan tentunya ketika sudah nyampe lagi ke sini, kita akan coba untuk update lagi soal Bitcoin balance on exchanges. Kita harus lihat secara data apakah sudah ada terjadi peningkatan yang signifikan di balance on exchanges. Karena kalau ada, seperti yang sudah saya sampaikan, kemungkinan saya akan mempertimbangkan untuk mengurangi portofolio saya. Karena kalau misalnya kita mendapati kenaikan harga disertai juga kenaikan di balance on exchanges, biasanya itu akan ada sell off lanjutan seperti yang terjadi di sini, udah sering saya sebutkan juga gitu ya.
So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.